Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 6 Maret 2022 demikian. Yang pertama, Kebaktian Minggu Prapaskah pertama. Kebaktian Minggu Prapaskah pertama GKI Gondomono Semarang 6 Maret 2022 dilaksanakan secara online mulai pukul 7 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135-00-998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang, dan dimohon mencantumkan keterangan peruntukannya atau memberitahu kepada penatua untuk memudahkan pencatatan. Saudara juga dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Warta yang kedua, kegiatan rutin gereja. Majelis Jemaat masih meniadakan kegiatan onsite, kebaktian, persekutuan jemaat, dan lain-lain sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Hal tersebut karena 1. Pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Yang kedua, perbaikan gedung gereja masih berlangsung. Untuk itu, saudara dapat mengikuti kegiatan gereja, kebaktian, persekutuan, dan lain-lain melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Kami menghimbau saudara tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap aman dan sehat. Warta yang ketiga, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 7 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang keempat, persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 6 via Zoom meeting. Mohon keikut sertaan saudara. Mari saudara kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan memujikan pujian NKB 5 1-2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pujian bergema, bergembira lelah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri karya penyaliban Kristus yang menebus dan mengampuni dosa kita melalui Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Percaya
Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesediaan-Mu mengalami peristiwa salib, untuk menyerahkan nyawa guna menebus kami dari belenggu dosa, guna mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami, guna memperbaharui, memulihkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Semua karena Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Semua karena Engkau menginginkan keadaan kehidupan kami menjadi baik dari hari ke hari. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kami belumlah dengan sempurna bisa mengucap syukur kepadamu dengan mentaati kehendak-Mu, setia melakukan perintah-Mu. Kami mengakui masih banyak dosa dan pelanggaran yang kerap kali kami katakan, yang kerap kali kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu, pemulihan kehidupan kami, mendorong kami untuk tetap setia kepada kehendak Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dengan sukacita saudara. Mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Demikian saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu cobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemenangan tak
Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami, sungguh kami membutuhkan bimbingan-Mu. Kami membutuhkan penyertaan-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu untuk tetap taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Sehingga pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya dimampukan Tuhan untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menemukan kehendak-Mu. Sehingga kehendak firman yang kami temukan itu mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu sungguh menuntun kami ke arah kehidupan yang lebih baik. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4, ayat pertama sampai ayat 13. Demikian, saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sejak waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita berada dalam kehidupan yang susah.
Kesusahan hidup bisa karena permasalahan, penderitaan, sakit penyakit, atau dilema yang kita alami dalam kehidupan kita itu. Dilema dalam arti kita menghadapi pilihan yang tidak mudah untuk dipilih atau untuk diputuskan di dalam kehidupan kita. Sudah kita Tuhan dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun, saudara, Tuhan Yesus pun juga mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Di satu sisi, dia berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Kita bisa membayangkan di padang gurun selama itu tentu akan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Ditambah lagi, saudara, selama 40 hari itu di padang gurun, Tuhan Yesus dikatakan tidak makan atau berpuasa. Sehingga kita bisa memastikan secara manusiawi Tuhan Yesus mengalami kelelahan di dalam tubuhnya atau fisiknya. Kita susah lagi, saudara, Tuhan Yesus harus menghadapi godaan atau cobaan yang diberikan iblis kepadanya. Sebuah godaan yang sangat dahsyat diberikan iblis. Godaan yang sebenarnya sangat mudah dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus salah di dalam respon godaan itu, maka kehidupan Tuhan Yesus akan semakin susah. Godaan yang bagaimana, saudara? Iblis menawarkan godaan kepada Tuhan Yesus dengan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Mengubah batu menjadi roti. Tentu, saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus sangat lapar setelah berpuasa. Dan roti merupakan kebutuhan yang sangat diinginkan untuk membuat dia kenyang dari laparnya. Kemudian Tuhan Yesus juga ditawari dengan tawaran yang menunjukkan yang lain, yaitu diberi kekuasaan dengan cara menyembah iblis. Dan juga Tuhan Yesus pun juga digoda dengan hormat, pujian yang bisa dia dapatkan dari semua orang ketika Tuhan Yesus mau terjun dari hubungan bait Allah. Tentu, saudara, ini merupakan sebuah cobaan atau sebuah godaan yang sangat sulit untuk dihadapi dan sangat mungkin membuat Tuhan Yesus gelincir dan kalah menghadapi godaan itu. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus, bacaan Injil yang kita baca tadi, saudara, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang dari godaan iblis, tidak tergoda dan tidak menuruti apa yang diperintahkan iblis kepada dirinya. Pertanyaannya, mengapa, saudara, Tuhan Yesus digoda dengan begitu rupa dalam keadaan fisik yang lemah, dia tetap tidak tergoda oleh iblis? Jawabannya adalah Tuhan Yesus mencoba untuk mengakrabi kesusahan yang dia alami dan mencoba untuk merengkuh kehidupan yang akan dia jalani. Sudahkah Tuhan mengakrabi kesusahan? Dilakukan Tuhan Yesus dengan yang pertama, dia setia dalam kesusahan. Artinya, saudara, walaupun Tuhan Yesus mengalami kesusahan yang luar biasa di padang gurun, mengalami lapar, kelemahan fisik, dan menghadapi godaan iblis, tetapi Tuhan Yesus tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, tidak putus asa, tidak mengelarikan diri dari kenyataan, tetapi sebaliknya Tuhan Yesus menjalani
kesusahan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Tuhan Yesus tetap dekat, artinya tetap setia melangkah, merespon setiap kesusahan dan godaan itu dengan baik. Setelah Tuhan Yesus mencoba akrab dengan kesusahan itu, dalam arti lebih mengenali, lebih mengerti, lebih menerima dan mensyukuri keadaan atau kesusahan yang dia alami pada waktu itu. Kedua, saudara, Tuhan Yesus mencoba mengakrabi kesusahan dengan cara setia, mendasari perkataan atau jawabannya dengan firman Tuhan. Sehingga saudara ketika menjawab godaan-godaan iblis, Tuhan Yesus senantiasa mengawali jawabannya dengan kata ada tertulis. Artinya jawaban Tuhan Yesus adalah sesuatu yang ditulis, difirmankan, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus mampu menjawab dengan tepat. Jawaban Tuhan Yesus yang pertama, manusia tidak makan dengan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus juga menjawab yang kedua, manusia harus menyembah Allah karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Allahmu terhadap ketiga cobaan atau godaan yang dilontarkan iblis kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi penderitaan dan kesetiaan Tuhan Yesus mendasari jawaban-jawabannya terhadap kehendak Allah membuahkan kemenangan dalam menjalani kesusahan, membuahkan kemenangan di dalam menghadapi godaan iblis. Kemudian berikutnya saudara, Tuhan Yesus mencoba untuk merengkuh kehidupan. Artinya saudara, kemenangan Tuhan Yesus atas godaan iblis mampu merengkuh kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kehidupan Tuhan Yesus yang akan dijalani kemudian merupakan sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang senantiasa kuat, kehidupan yang senantiasa merasakan kasih Allah Bapa, merasakan pendampingan Allah Bapa, merasakan dan mendapatkan yang terbaik dari Allah Bapa. Karena malaikat-malaikat Tuhan akhirnya datang untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu merengkuh kehidupannya. Tidak hanya saja saudara, kemenangan Tuhan Yesus di dalam menghadapi godaan membuat Tuhan Yesus mampu merengkuh kehidupan semua orang. Dalam arti kehidupan semua orang mampu diselamatkan, mampu dikuatkan, dan kehidupan semua orang mampu dijalani dengan lebih baik dari hari ke hari. Dan kasih Tuhan agar kita mampu menjalani dan melewati kesusahan kehidupan kita, mari saya mengajak kita semua meneladani Tuhan Yesus. Dalam arti mari kita mengakrabi setiap kesusahan yang kita alami dalam kehidupan kita, mengenali, tetap dekat, dan juga menjalani dengan tabah. Kemudian juga setiap kemenangan yang kita dapatkan mampu membuat kita merengkuh kehidupan kita dari hari ke hari. Dengan cara apa saudara? Yang pertama, janganlah kita putus asa. Janganlah kita terlalu mudah mengeluh. Janganlah kita terlalu mudah menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita belajar untuk mensyukuri, belajar menerima, belajar menjalani dengan tabah dan setia setiap kesusahan, setiap pergumulan,
setiap sakit penyakit yang mungkin kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita dengan setia. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita mendasari segala perkataan, keputusan, dan langkah-langkah kehidupan kita dengan firman Tuhan, agar kita mampu merespon, menjawab, melangkah dengan tepat, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita memperoleh berkat demi berkat dalam kehidupan kita. Kita pun mampu mendapatkan jalan keluar demi jalan keluar di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar mengakrabi kesusahan, sehingga kita akan mampu merengkuh kehidupan kita dari hari ke hari dengan baik. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, di Minggu Prapaskah ini, mampukan kami ya Tuhan untuk mensyukuri, untuk kembali menghayati karya cinta kasih-Mu demi menyelamatkan dunia. Penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuat kehidupan kami ditebus dari dosa, membuat kehidupan kami diampuni, dan membuat kehidupan kami dipulihkan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah semuanya itu membuat kami dimampukan untuk menjalani hidup kami yang juga seringkali kami jalani dengan banyak penderitaan, permasalahan, dan pergumulan. Mampukan kami meneladani Tuhan Yesus, tetap setia, taat kepada kehendak Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kondisi yang kami alami, khususnya pandemi corona ini, semakin hari semakin menurun, semakin berkurang orang-orang terpapar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sehat Tuhan jagai supaya tetap sehat. Jika kami sungguh ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, kami boleh mendapatkan karya Tuhan yang sangat nyata dengan berkurangnya pandemi corona, dan juga mampu menghilang dari kehidupan kami pandemi corona tersebut. Berdoa bagi pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan, biar Tuhan berkati supaya memberikan rezeki yang cukup bagi kami untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Berdoa bagi
bencana yang kadangkala sering terjadi di Indonesia. Bila Tuhan mendampingi orang-orang yang menderita karena bencana itu, bila mereka juga boleh mendapatkan pertolongan dan bisa dimampukan Tuhan melewati semuanya dengan baik. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk perdamaian khususnya di Ukraina dan Rusia. Biarlah Tuhan campur tangan untuk mendamaikan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sekeluarga. Biarlah kehadiran Tuhan Yesus tengah-tengah keluarga kami terus kami alami, sehingga membuahkan kebahagiaan, kerukunan, kecukupan di dalam kehidupan keluarga kami. Mampukan anak-anak di dalam mereka sekolah atau kuliah, supaya mereka pun juga boleh menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh dimampukan Tuhan tetap mewujudkan cinta kasih bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. Khususnya di KI Gondomono ya Tuhan. Biarlah renovasi gereja berjalan dengan lancar. Tuhan cukupkan dana yang diperlukan, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kami diperbolehkan dan diperkenan Tuhan kembali beribadah, bersekutu atau berkegiatan di gereja secara onsite. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Bagi kami bergumul, Tuhan kuatkan, Tuhan dampingi, sehingga kami boleh semakin dimampukan Tuhan di masa Prapaskah ini menghayati penderitaan untuk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh rasa syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135-00-00-998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang, dan dimohon mencantumkan keterangan peruntukannya atau memberitahu kepada pengatua untuk mempermudah pencatatan. Saudara juga dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu
yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memberkatinya untuk pekerjaan gerejamu dan perluasan kerajaanmu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita terus belajar untuk setia, taat, melayani Tuhan, agar kita mengalami pendampingannya, kasih-Nya, dan berkat-Nya di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin.